wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video ini saya ingin berbagi terkait proteksi radiasi pada siam fluoroskopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kanal saya. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Proteksi Radiasi pada Radiografi, khususnya pada siam fluoroskopi. Yang mana video ini untuk memenuhi tugas virtual klinikal RDI pada modul 1 proteksi radiasi pada radiografi yang difasilitatori oleh Pak Muhammad Roslan Abdul Ghani, SSI MSI. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Lukmanda Evan Lubis, SSI MSI, EPMED, sebagai penanggung jawab modul virtual klinikal RDI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heldayanti Rukmana. Saya dari Diklat Profesi Physical Medik Batch 5 tahun 2020. Adapun video yang akan saya sampaikan tidak terlepas dari outline sebagai berikut. Pertama, pendahuluan dan konsep proteksi radiasi. 2. Proteksi radiasi pasien. 3. Proteksi radiasi pekerja. 4. Upaya proteksi radiasi melalui reject or refit analysis program. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Untuk yang pertama, kita akan menelaah terkait pendahuluan dan konsep proteksi radiasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di instalasi radiologi diagnostik ini sangat berperan penting dalam layanan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai instalasi pendukung perawatan pasien. Nah, di instalasi ini terdapat berbagai peralatan diagnosis yang menggunakan radiasi pengion, sinar X ya maksudnya, maupun radiasi non-pengion seperti gelombang radio, gelombang mekanik lainnya. Contoh peralatan yang menggunakan sinar X di instalasi radiologi ini adalah radiografi umum atau stasioner, radiografi mobile, fluoroskopi stasioner, fluoroskopi mobile atau siam, fluoroskopi intervensional atau angiografi, radiografi gigi intraoral, radiografi gigi panoramik dengan atau tanpa sepalometrik, compute tomografi atau CT, dan BMD atau bone mineral densitometry. Sedangkan peralatan yang menggunakan radiasi non-pengion diantaranya magnetic resonance imaging atau MRI, terus ultrasonografi atau USG. Nah, tentunya yang akan banyak saya bahas dalam video kali ini adalah siam fluoroskopi. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap peralatan tersebut memiliki risiko dalam hal pemanfaatannya kepada tubuh manusia. Untuk radiasi pengion, mekanisme fisik dan biologis terjadinya efek samping pada tubuh manusia itu dibahas pada ilmu tersendiri, yakni radiobiologi. Nah, sedangkan peralatan yang menggunakan radiasi non-pengion dapat memberikan efek samping pada tubuh manusia dengan mekanisme yang berbeda.
sebab partikel pembawa energi pada radiasi non-pengion berinteraksi dengan cara yang berbeda pada jaringan hidup. Nah, akan tetapi, secara umum, resiko radiasi individu yang diterima pasien, pekerja radiasi, maupun lingkungan tidak bersifat akut dalam kuantitas tinggi pada sekali paparan, karena tingkat energi yang digunakan kurang dari 0,5 MeV. Dalam sejarahnya, proteksi radiasi tidak ada badan khusus yang mengatur implementasi pengawasan dan peraturan mengenai penggunaan radiasi. Proteksi radiasi saat itu dipraktikkan dengan mengandalkan pengalaman pribadi dan keahlian individu pengguna radiasi. Contohnya begini, dokter atau peneliti yang telah mengalami eritema atau menyebabkan pasiennya menderita luka bakar radiasi umumnya akan lebih ketat dalam penggunaan radiasi dengan beberapa cara, antara lain pertama, lebih menjaga jarak terhadap sumber radiasi, kedua, menggunakan pelindung, dan ketiga, mempersingkat waktu penggunaan radiasi. Peraturan yang ada saat itu hanya dalam lingkup lokal para pengguna radiasi. Sehingga pada tahun 1925 dibentuklah International Commission on Radiation Unit and Measurement atau ICRU yang merumuskan dasar-dasar perhitungan dan pengukuran dosis radiasi atau dosimetri. Nah, di Indonesia sendiri, lembaga yang menerima mandat dari Presiden untuk mengeluarkan peraturan mengenai proteksi radiasi adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Nah, undang-undang ini juga memberikan kewenangan bagi Bapeten untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan tenaga nuklir yang meliputi perizinan, inspeksi, dan penegakan peraturan. Nah, undang-undang ketenaga nukliran ini juga mensyaratkan pemisahan antara badan pengawas, yakni Bapeten itu sendiri, dan badan peneliti, atau yang sekarang terkenal BATN. Badan Tenaga Nuklir Nasional. Sebagai lembaga regulasi, Kepala Bapeten juga menerbitkan berbagai peraturan sebagai produk hukum yang terkait dengan proteksi radiasi. Nah, contohnya di sini ada peraturan Kepala Bapeten Pengawas Tenaga Nuklir nomor 8 tahun 2011 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X, radiologi, diagnostik, dan intervensional. Kemudian ada lagi peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 4 tahun 2013 tentang proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Kemudian ada peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 2 tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X, radiologi, diagnostik, dan intervensional. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh terkait proteksi radiasi pada Siam, ada baiknya kita menyamakan dulu terkait apakah itu radiasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radiasi dapat diartikan sebagai pancaran atau kerambatan gelombang yang membawa energi melalui zat perantara. Nah, radiasi merupakan perambatan atau pemancaran energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel yang berasal dari sumber alamiah maupun buatan ke lingkungannya. Ada dua jenis radiasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Yang kedua, radiasi non-pengion adalah
Jenis radiasi yang tidak akan menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Nah, contohnya apa di sini? Kalau radiasi pengion, itu contohnya seperti sinar X, sinar gamma, partikel alfa, beta. Nah, kalau radiasi non-pengion, ini seperti sinar UV, cahaya tampak, radiasi alam, dan sebagainya. Nah, di sini ada template terkait radiasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana bisa kita lihat di sini yang membawa 50 mikrosievert per tahun. Di sini ada dosis radiasi standar di daerah sekitar PLTN. Nah, ini radiasi yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh template terkait radiasi alam dan radiasi buatan. Sini contohnya adalah dengan menggunakan sinar X di sebuah fasilitas kesehatan, kemudian juga ada di PLTN contohnya. Nah, kalau di alam seperti sinar kosmik, terus makanan. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Mengapa sih harus ada proteksi radiasi di fluoroskopi? Jadi di sini tujuannya dari proteksi radiasi itu tersendiri adalah untuk mencegah efek deterministik dan meminimalisasi efek stokastik. Nah, apakah efek deterministik? Efek deterministik ini memiliki nilai ambang batas dosis. Kemudian jika semakin besar dosis, maka semakin parah efeknya. Contohnya dari eritema, katarak, dan kemandulan. Kemudian efek stokastik tidak mengenal nilai ambang dosis, timbul setelah masa laten yang lama, keparahannya tidak bergantung pada dosis radiasi, tidak ada penyembuhan yang spontan. Kemudian, prinsip proteksi radiasi. Konsep ini pertama kali disinggung oleh rekomendasi ICRP tahun 1977 dan perbaikannya di tahun 2007. Nah, bagian ini akan mendiskusikan mengenai konsep terkait prinsip proteksi radiasi. Nah, adapun prinsip proteksi radiasi ini bisa kita singkat dengan JOL ya. Kita harus sesuaikan urutannya JOL. Jadi yang pertama justifikasi. Justifikasi ini menerapkan konsep benefit lebih besar daripada resiko. Jadi, justifikasi ini memiliki makna bahwa setiap keputusan yang mempengaruhi situasi terkait penggunaan radiasi harus lebih mendatangkan keuntungan ketimbang resiko. Prinsip ini berlaku di segala situasi, yakni pemilihan sumber radiasi baru, modifikasi praktek yang mengubah cara pemanfaatan sumber radiasi berjalan, maupun dalam merencanakan penggunaan sumber radiasi di waktu yang akan datang. Dalam hal ini, resiko radiasi hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Faktor lain yang juga menjadi pertimbangan diantaranya biaya, kenyamanan, dan akurasi. Nah, contohnya begini, pada laboratorium uji non-medis, penggunaan peralatan uji yang memanfaatkan radiasi mulai berkurang. Pengurangan ini hendaknya disertai dengan pertimbangan mengenai resiko dan keuntungan. Apakah terdapat peningkatan biaya perawatan? Apakah peralatannya
apakah peralatan penggantinya memiliki risiko bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan radiasi? Pertanyaan tersebut adalah bagian dari upaya justifikasi. Pada kasus radiasi medis, berlakunya prinsip justifikasi harus dapat menjawab pertanyaan mengenai kesebandingan antara resiko dan manfaat radiasi. Justifikasi harus berujung pada diambilnya keputusan yang lebih mendatangkan keuntungan ketimbang resiko atau bahaya. Nah, dalam hal ini terdapat 3 tingkatan justifikasi. Yang pertama, tingkat umum, yakni apakah benar-benar perlu menggunakan radiasi secara keseluruhan dan apakah penggunaan radiasi untuk tujuan klinis telah diizinkan oleh otoritas. Kedua, tingkat prosedur, yakni apakah untuk melakukan prosedur tertentu perlu menggunakan radiasi pengion. Pertimbangan ini sifatnya spesifik untuk prosedur dan tata laksana tertentu. Misal, penggunaan fluoroskopi untuk melihat kondisi kelahiran tidak normal pada masa lampau dapat dibenarkan karena dianggap lebih bermanfaat ketimbang merugikan. Namun, seiring dengan meningkatnya teknologi, kasus serupa kini dapat deteksi dengan USG, sehingga penggunaan fluoroskopi untuk mendeteksi plasenta praevia sudah tidak lagi dibenarkan. Tingkat yang ketiga, tingkat pasien, yakni pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kondisi spesifik pasien secara individu. Kasus yang paling sering adalah pasien dengan usia muda atau anak-anak atau pasien wanita yang berada dalam kondisi hamil. Jika penggunaan radiasi pengion tidak mampu mengubah manajemen pasien, maka prosedur dapat dikatakan tidak dibenarkan. Salah satu contoh di mana radiasi mengubah manajemen pasien adalah ketika citra sinar X membantu dokter mengambil keputusan untuk dilakukan pembedahan pada pasien hamil trimester awal. Di tingkat prosedur dan tingkat pasien, pengambil keputusan dalam hal ini dokter pengirim atau radiolog hendaknya memiliki panduan mengenai tata laksana diagnosis yang harus diikuti. Panduan tersebut harus termasuk pemilihan modalitas pencitraan medis beserta informasi tingkat radiasi yang diterima pasien. Prinsip justifikasi tidak hanya berlaku untuk tindakan pasien. Justifikasi juga berlaku pada kegiatan penelitian yang melibatkan paparan radiasi pada manusia. Dalam kasus tersebut, peneliti harus mengevaluasi kemungkinan penggunaan modalitas non-radiasi pengion untuk mendapatkan informasi atau data secara efektif. Jika tidak, maka peneliti juga harus bisa menakar apakah data yang didapatkan setimpal manfaatnya dengan paparan radiasi yang diberikan. Dalam berbagai situasi di atas, keputusan yang terbaik hanya dapat diambil apabila psikologi medis dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada pengambil keputusan. Karenanya, peranan psikologi medis menjadi sangat penting untuk terlebih dahulu memahami resiko dan tingkatan radiasi, masing-masing prosedur dan peralatan yang tersedia di institusinya. Prinsip proteksi radiasi yang kedua adalah optimisasi. Optimisasi ini menerapkan konsep ALARA, as low as reasonable achievable, di mana optimisasi memiliki makna bahwa kecenderungan untuk memberikan paparan jumlah individu yang terpapar dan besaran dosis radiasi yang diberikan ke setiap individu harus dijaga serendah yang bisa dicapai secara wajar. Dalam mencapai situasi ini, faktor ekonomi dan sosial juga perlu dipertimbangkan. Istilah ALARA ini tidak bersifat terbuka dan bisa diinterpretasikan secara bebas. Nah, prinsip ini diterapkan dalam regulasi dan diwujudkan dalam peraturan-peraturan spesifik. Contohnya pembatas dosis, nilai batas dosis, dan tingkat diagnostik rujukan yang nilainya ditetapkan. Jika justifikasi telah dilaksanakan, maka penggunaan radiasi harus diiringi dengan pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi risiko radiasi terhadap individu maupun masyarakat dalam konteks
populasi. Nah, hal ini berarti mengurangi dosis sekaligus meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecelakaan radiasi. Dalam konteks radiasi medis, prinsip optimisasi diaplikasikan dengan cara yang berbeda pada radiologi diagnostik dan intervensional dan pada radioterapi. Prinsip proteksi radiasi yang ketiga adalah limitasi. Adapun konsep dari limitasi ini adalah MBD, nilai batas dosis. Dalam konteks pembatasan dosis radiasi, perlu kita pahami bersama bahwa istilah batas dosis berarti nilai total dosis maksimum yang diterima oleh seseorang akibat sumber radiasi terkontrol selain karena paparan medis sebagai pasien. Nilai batas dosis ditentukan oleh regulasi. Di Indonesia, istilah yang dikenal untuk nilai ini adalah nilai batas dosis atau NBD. Nilai ini berlaku untuk pekerja radiasi maupun publik dan telah ditentukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan bahwa akibat dari paparan radiasi yang melebihi nilai tersebut tidak dapat diterima. Meskipun demikian, NBD tidak untuk dipandang sebagai garis batas antara aman dan tidak aman, mengingat hubungan antara dosis radiasi dengan efek stokastik bersifat linear tanpa batas ambang. Dalam kasus-kasus tertentu, batas ini bisa saja terlanggar, misalnya pada kondisi kegawat daruratan. Namun, dalam situasi di mana kedua prinsip proteksi radiasi yang lainnya, yakni justifikasi dan optimisasi telah dipenuhi, prinsip limitasi amat jarang sekali terlanggar. Nah, untuk NBD ini berlaku untuk pekerja radiasi maupun masyarakat umum, tidak berlaku untuk pasien. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Siam fluoroskopi. Penggunaan fluoroskopi dimulai tidak lama setelah penemuan aplikasi sinar X di bidang medis. Sistem fluoroskopi utamanya terdiri atas sumber sinar X dan reseptor citra atau image intensifier, dengan pasien diposisikan di antaranya. Meski berprinsip serupa, sistem fluoroskopi berbeda dengan sistem radiografi umum. Citra fluoroskopi bersifat real-time. Fluoroskopi adalah suatu prosedur medis dengan memanfaatkan radiasi sinar X untuk memvisualkan struktur anatomi internal dan gerakan-gerakannya secara real-time. Siam fluoroskopi adalah tabung sinar X dan image intensifier dari suatu detektor pencitraan digital terpasang pada suatu struktur yang solid yang berbentuk huruf C, dan di antaranya ada meja pemeriksaan. Untuk menjaga tabung sinar X dan image intensifier tetap sejajar secara terus-menerus. Siam ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1955 oleh Philips dengan teknologi yang sudah melaju pesat. Siam merupakan salah satu alat radiologi yang biasa digunakan pada operasi. Siam adalah alat radiologi yang menghasilkan sinar X dengan cara fluoroskopi dengan pancaran radiasi yang kecil. Siam dapat digunakan sebagai penunjang medis untuk bedah ortopedi, bedah laparoskopi, dan bedah syaraf, dan lainnya. Kecanggihan dari alat ini dapat meminimalkan kesalahan dalam memprediksi letak objek, diagnosa, dan tindakan medis lainnya. Siapakah yang mengoperasikan Siam? Adalah ahli tenaga medis radiasi yang bersertifikat di bidangnya, seperti dokter radiologi, fisikal medis, dan radiografer. Peran dan tanggung jawabnya adalah untuk mengoptimisasi. Maksudnya di sini adalah untuk menghindari efek deterministik, meminimalkan efek stokastik, mengelola dosis radiasi pasien sesuai tujuan medis.
Kita akan lanjut pada pembahasan sub bab yang kedua, yakni proteksi radiasi pada pasien. Pertama, faktor eksposi. Arus tabung atau MA berbanding lurus dengan dosis ke pasien, dan pasien dengan berat badan yang lebih besar memerlukan MA yang lebih tinggi. Tegangan tabung atau KIPI mengatur kualitas atau daya tembus foton dan pada taraf tertentu akan mempunyai kuantitas foton dalam berkas. KIVV rendah menyebabkan peningkatan dosis ke pasien. Pulse rate membuat tampilan gerakan secara terus-menerus. Semakin lama penyinaran, maka akan semakin besar dosis ke pasien. Yang kedua, faktor teknik. Yang pertama, jarak. Untuk mengurangi dosis ke permukaan pasien atau intervention surface dust, maksimalkan jarak ke tabung dengan pasien. Disarankan jarak minimal dari sumber ke permukaan adalah 30 cm. Kemudian minimalkan juga jarak antara pasien dengan image intensifier. Yang kedua, proyeksi SIAM. Untuk proyeksi SIAM yang lebih diutamakan adalah proyeksi vertikal, di mana tabung sinar X di bawah pasien untuk mengurangi paparan pasien dan radiasi hambur. Ketika kita iradiasi menggunakan penyudutan pada SIAM, maka akan meningkatkan dosis pada pasien. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari kecuali benar-benar diperlukan. Area permukaan yang sama sebaiknya tidak diiradiasi pada proyeksi yang berbeda. Yang ketiga, kolimasi. Membatasi bidang penyinaran hanya pada area klinis. Pada kolimasi kita ketahui alatnya disebut dengan kolimator. Kolimator itu suatu alat yang mengatur wilayah paparan sinar X. Jadi, ahli teknologi radiasi medis di sini kita harus memastikan kolimasi yang benar-benar diperlukan. Kemudian yang keempat, magnifikasi. Magnifikasi memerlukan kenaikan pada arus tabung untuk mempertahankan kontras yang konstan pada monitor, sehingga menghasilkan peningkatan dosis ke pasien. Jadi, magnifikasi sebaiknya sebisa mungkin kita hindari. Kemudian, yang kelima, waktu. Gunakan flash image holds atau fitur pengaman dosis. Gunakan intermittent atau pulse fluoroscopy. Dan total waktu ketika beam on pada setiap prosedur harus kita dokumentasikan, dan waktu rekam yang sesuai sebaiknya kita simpan juga. Yang terakhir, shielding. Hendaknya kita gunakan shielding secara efektif. Dan gunakan juga shielding pada pasien. Misalkan ketika pasien memerlukan radiografi ekstremitas. Nah, kita gunakan shielding buat pasien seperti menggunakan apron. Dan selain faktor teknik tersebut, kita juga harus mengidentifikasi sebelum kita iradiasi pada pasien tersebut. Maksudnya di sini kita cek double sebelum memulai pemeriksaan radiasi, seperti nama, kemudian tanggal lahir, nomor identitas, jenis kelamin, dan jenis pemeriksaannya. Kita lanjut yang ketiga, pertimbangan khusus.
Untuk pertimbangan khusus ini, yang pertama akan kita bahas pasien pediatrik atau anak. Nah, anak-anak mempunyai masa harapan hidup yang lebih besar sehingga lebih rentan terhadap dampak biologis akibat radiasi. Sehingga kita harus memilih program dosis yang lebih rendah pada konsul siam. Proteksi area yang bukan merupakan bagian penting secara klinis. Periksa setiap proyeksi sebelum memutuskan apakah diperlukan adanya proyeksi lanjutan. Nah, pertimbangan khusus yang kedua untuk pasien hamil. Kita minimalkan jumlah proyeksi, kemudian kita pusatkan berkas untuk area klinis, gunakan pengaturan QVV yang lebih tinggi, gunakan media perekaman citra cepat, gunakan proyeksi PA, bukan proyeksi AP. Untuk gunakan proyeksi PA ya, bukan gunakan proyeksi AP. Untuk area lain seperti ekstremitas, maka tutup area abdomen dengan apron PB. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sebab yang ketiga, yakni proteksi radiasi bagi pekerja. Hal yang harus diperhatikan oleh pekerja. Yang pertama, Inverse Square Law atau ISL, di mana intensitas radiasi berbanding terbalik antara jarak dari sumber. Kemudian, proyeksi siam. Hendaknya kita tidak menggunakan proyeksi yang menggunakan penyudutan, kecuali jika benar-benar diperlukan. Kemudian yang ketiga, kolimasi. Jadi kita harus efektifkan kolimasi pada area klinis saja. Dan yang keempat, jarak, waktu, dan shielding. Yang pertama, jarak. Untuk jarak, dengan sumber radiasi berupa titik, maka laju dosis pada suatu titik lainnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara sumber dengan titik pengukuran. Kemudian, waktu adalah salah satu faktor untuk mengurangi penerimaan dosis. Dengan mengurangi waktu bekerja dengan radiasi, dosis yang diterima dapat diminimalkan. Kemudian, shielding. Laju dosis dapat dikurangi dengan memasang penahan radiasi atau shielding di antara sumber radiasi dengan pekerja radiasi. Dengan cara ini, maka pekerja radiasi dapat bekerja pada jarak yang tidak terlalu jauh dari sumber radiasi dengan dosis yang tidak melebihi batas yang ditetapkan. Selanjutnya, monitoring okupasi. Yang pertama, definisi pekerja. Setiap orang yang bekerja purna waktu atau paruh waktu yang memiliki hak dan tanggung jawab dengan proteksi radiasi di tempat kerja. Kemudian, NBD, nilai batas dosis. Dosis efektif 20 milisievert per tahun dengan rata-rata selama 5 tahun berturut-turut dalam 100 milisievert dalam 5 tahun. Namun tidak lebih dari 50 milisievert dalam 1 tahun. Pekerja dalam kondisi hamil. Jadi employer harus mempertimbangkan proteksi radiasi tambahan dengan mempertimbangkan janin yang ada. Dosis ekivalen embrio atau janin tidak melebihi 1 milisievert. Namun, NBD ini tidak berarti larangan untuk pekerja radiasi dalam kondisi hamil masuk ke area radiasi. Kemudian, monitoring. Jadi, employer bersama pemegang izin bertanggung jawab memelihara dan meninjau program secara periodik dan mencatat dosis pekerja radiasi. Kemudian, monitoring personal. Dosimeter personal dikenakan pekerja radiasi merupakan indikasi budaya keselamatan radiasi. Dan terakhir, record keeping. Rekaman individu disimpan tidak kurang dari 30 tahun setelah berhenti bekerja dan atau pekerja
mencapai usia 75 tahun. Untuk dosimeter personal, untuk penempatannya, dosimeter diletakkan di bawah pakaian pelindung atau apron PB. Kemudian dosimeter opsional diletakkan di luar dan di atas apron PB setinggi kerah dengan indikasi dosis kepala atau mata dan tiroid. Yang ketiga, dosimeter khusus. Dosimeter cincin untuk mengukur dosis terhadap tangan atau dosimeter OSL pasif yang ditempatkan di kacamata PB untuk menilai dosis di lensa mata. Nah, untuk pekerja ibu hamil, dosimeter tambahan dikenakan di area perut untuk menilai dosis terhadap embrio atau janin. Dan sebab selanjutnya adalah upaya proteksi radiasi melalui reject atau repeat analysis program. Yang pertama, reject atau repeat pada radiografi. Reject terhadap gambar dan atau film yang tidak memberi kontribusi pada proses penegakan diagnosa seperti gambar yang kosong, gambar yang digunakan selain diagnosis, seperti pada kalibrasi dan kualitas kontrol film. Kemudian, reject karena kesalahan petugas atau kerusakan alat sehingga membutuhkan paparan radiasi tambahan. Apa sih tujuan RAP ini? Nah, ini bertujuan untuk mengidentifikasi, dokumentasi, dan mencari perihal pengulangan di Departemen Radiologi. Tujuan akhir dari analisis tersebut adalah untuk mengurangi dosis pasien, peningkatan produktivitas, dan pembelajaran untuk meminimalkan pengulangan. Nah, adapun manfaatnya akan memberikan manfaat perbaikan efisiensi pada departemen, menurunkan dosis pada pasien, menurunkan pengeluaran daripada departemen. Bagaimana sih upayanya? Nah, kita bisa menjalankan prosedur program analisis. Yang pertama, hitung jumlah film yang belum terekspos di ruang processing termasuk dalam kaset. Yang kedua, hitung jumlah film yang belum terekspos di masing-masing ruang pemeriksaan. Yang ketiga, tentukan jumlah dari film yang direject untuk masing-masing kategori. Contohnya, overexpose kah, underexpose kah, ataukah karena positioning, apakah karena pergerakan pasien, dan lain-lain lah. Dan yang keempat, masing-masing ruang mencatat jumlah film yang digunakan dan jumlah film yang direject. Dan yang kelima, tim analis melakukan pengumpulan data dari masing-masing ruang seminggu sekali. Nah, film yang ditolak akan disortir dan dilakukan kategori. Adapun teknik analisis datanya, nah karena analisis ini sifatnya survei, maka menggunakan presentasi sebagai berikut. Untuk reject rate, A per A plus B plus C kali 100%. Untuk repeat rate, B per A plus B plus C kali 100%, di mana A adalah jumlah foto yang ditolak, B adalah jumlah foto yang diulang, C adalah jumlah foto yang baik. Nah, jadi reject atau repeat analysis program juga dapat memberikan upaya untuk proteksi radiasi. Nah, dan yang terakhir daftar pustaka saya ambil dari IAIA dan seterusnya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.